Guys, satu lagi perkara berita terbaru, tetangga makin iri guys. Bahlil tarik Volkswagen bangun industri sel baterai di Indonesia. Jadi guys, apakah cerita di sebalik ini? Apa kata kita sama-sama nyimak di dalam video pada kali ini guys. Jom guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini kita akan teruskan lagi beberapa cerita terbaru dan juga informasi terupdate dengan tajuk dan judulnya guys, tetangga makin iri, Bahlil tarik Volkswagen bangun pabrik industri sel baterai di Indonesia guys. Wow, satu benda yang sangat-sangat menarik untuk kita sama-sama nonton. Dan ini merupakan salah daripada channel, yaitu channel Jurnal 12 guys. So guys, jangan lupa seperti biasa berikan sokongan dan juga dukungan dengan cara like, comment, share dan juga subscribe channel Jurnal 12. Jadi guys, tanpa melengahkan masa, apa kata kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. Adalah agenda groundbreaking pembangunan baterai sel 10 giga. Wow. Di mana ini adalah perintah Bapak Presiden kepada kami. Inilah ya guys, Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi. Wow. Kementerian Investasi untuk mengurus investasi dari hulu ke hilir. Mudah-mudahan corona segera berakhir, stabilitas ekonomi dunia semakin membaik. Dan dampaknya adalah pasti pertumbuhan ekonomi kita akan semakin bagus untuk cipta lapangan kerja. Bahlil Lahadalia siap tarik pabrikan otomotif terbesar ketiga dunia, Volkswagen investasi kendaraan listrik di Indonesia. Wow, akan maksudnya Menteri Investasi akan siap tarik pabrikan otomotif terbesar ketiga dunia guys, Volkswagen ya, untuk investasi kendaraan listrik di Indonesia. Wow guys, satu benda Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ke Jerman serta melakukan pertemuan dengan Volkswagen AG atau VW untuk segera mewujudkan rencana investasi industri sel baterai di Indonesia. Volkswagen AG merupakan salah satu pabrikan otomotif terbesar di Eropa dan ketiga terbesar di dunia. Ketiga terbesar di dunia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Bahlil dalam rangkaian kunjungan kerja pada hari kedua di Jerman yang disambut baik oleh CEO Volkswagen Group Komponen Thomas Mau von Westerholt pada Jumat 8 Oktober 2021. Baik. Jadi hari ini adalah agenda groundbreaking pembangunan baterai sel 10 giga. Di mana ini adalah perintah Bapak Presiden kepada kami Kementerian Investasi untuk mengurus investasi dari hulu ke hilir. Dalam pertemuan tersebut tujuan untuk mendorong VW dalam mewujudkan rencana investasinya di Indonesia dalam bidang industri sel baterai. Lebih lanjut, Menteri Investasi menyampaikan mengenai Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan merupakan pasar potensial bagi mobil listrik. Betul. Seperti diketahui, komitmen pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik dari hulu ke hilir dan dukungan Kementerian Investasi atau BKPM dalam memfasilitasi penyediaan bahan baku melalui kerjasama dengan pengusaha lokal dan UMKM Indonesia. Sebelumnya, Bahlil pernah mengatakan bahwa kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 negara yang rencananya akan berinvestasi ke Indonesia di sektor kendaraan listrik. Dengan demikian, Indonesia bukan tidak mungkin bisa menjadi pusat mobil listrik dunia. Mobil listrik di dunia guys, Menteri mengajak ya investasi untuk membuat pelaburan di Indonesia tarik guys. Satu benda yang sangat-sangat penting ya dalam dunia otomotif kendaraan listrik di Indonesia. Oke. Bahlil menyebut ada banyak negara yang melirik Indonesia sebagai tempat berinvestasi di sektor tersebut. Seperti diketahui pada Rabu 15 September 2021 lalu, dua perusahaan asal Korea Selatan, yakni Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution, telah memulai proses groundbreaking pabrik baterai mobil listrik di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di Kabupaten Karawang ya guys ya, untuk melaksanakan pabrik listrik kendaraan ya guys.
Tahun lalu, investor asal Cina, yakni Contemporary Emperor Technology (Co Ltd) atau CATL, juga akan masuk ke Indonesia untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Oke. Sedangkan dikutip dari Antara hari Selasa 21 September 2021, Baik. dalam webinar bertajuk Post-Pandemic Economy Recovery, Attracting Investment Through Structural Reform, Bahlil mengatakan pada momentum tersebut Indonesia mengundang para investor dari Eropa untuk mengambil bagian dalam industri baterai kendaraan listrik. Mudahan corona segera berakhir, stabilitas ekonomi dunia semakin membaik, Baik. dan dampaknya adalah pasti pertumbuhan ekonomi kita akan semakin bagus untuk cipta lapangan kerja. Pemerintah Indonesia terus Amin. mendorong pengembangan industri baterai kendaraan listrik guna membangun hilirisasi industri di tanah air. Indonesia telah mengantongi investasi senilai 9,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 142 triliun rupiah untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik secara terintegrasi dari Korea Selatan. Selain itu, pemerintah juga optimistis bisa mencapai target investasi tahun 2021 sebesar 900 triliun rupiah. Bahlil menyebut perolehan investasi pada tahun ini sudah 49,2% dari target 900 triliun rupiah. Penanaman modal asing atau PMA pada Satu jumlah yang besar ya guys, tetapi akan mencapai pada tahun 2021 juga ya guys. Oke. kuartal 2 2021 mencapai 116,8 triliun rupiah atau 52,4%, hampir seimbang dengan penanaman modal dalam negeri atau PMDN yang jumlahnya 106,2 triliun rupiah atau 47,6%. Oke. Dalam kunjungan kerja ke Frankfurt, Jerman ini untuk menindaklanjuti rencana investasi BASF di bidang industri smelter atau pemurnian hidrometalurgi nikel dan kobalt untuk keperluan pengembangan kendaraan listrik. Proyek tersebut mencakup pembangunan pabrik High Pressure Acid Leasing atau HPAL dan Base Metal Refinery atau BMR. Bahlil menjelaskan rencana investasi BASF tersebut sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia saat ini dalam mewujudkan hilirisasi industri. Ia pun meminta investasi BASF tidak hanya berhenti pada industri pemurnian nikel, namun hingga produk akhir berupa komponen baterai listrik. Pembangunan pabrik HPAL tersebut akan berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara dengan kapasitas produksi sekitar 42.000 metrik ton nikel per tahun dan sekitar 5.000 metrik ton kobalt per tahun. Dalam pertemuan tersebut, Marcus Kemiev, selaku anggota Board of Executive Director BASF, menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Investasi atau BKPM dalam memfasilitasi rencana investasi BASF di Indonesia. Terkait dengan rencana investasinya, Marcus mengharapkan Kementerian Investasi atau BKPM dapat mendorong kawasan industri independen dalam penyediaan listrik secara proporsional yang berasal dari energi terbarukan. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi atau BKPM, total realisasi investasi asal negara Jerman secara akumulatif dari tahun 2016 sampai triwulan 2 2021 mencapai 1,14 miliar dolar Amerika Serikat, menempati posisi ke-16 di antara asal negara investasi lainnya. Adapun total proyek dari realisasi investasi Jerman di Indonesia tersebut sebanyak 3.015 dan menyerap tenaga kerja Indonesia atau TKI sebanyak 35.492 orang. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia meminta izin agar memberikan waktu kepada Indonesia untuk membangun hilirisasi dan memberikan kontribusi kepada dunia dengan produk-produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel Jurnal 12 yang mana kalau kita nampak sebentar tadi yaitu Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah pun melaksanakan rangkaian kunjungan kerja ya di negara Jerman dengan melakukan pertemuan dengan Volkswagen ya untuk segera mewujudkan rencana investasi di Indonesia yaitu berkaitan tentang kendaraan listrik. Jadi ini merupakan salah satu kita nampak investasi berkenaan tentang pabrik industri sel adalah merupakan salah satu perkara yang sangat terbaik pada masa kini dan kita mendoakan supaya segala permasalahan di dunia dari segi pandemi COVID ekonomi dunia akan semakin stabil dan akan semakin menurunlah, maksudnya dari segi apapun masalah-masalah global di dunia. Jadi ini merupakan salah satu perkara yang sangat-sangat memberikan efektif kepada negara Indonesia untuk melaksanakan pabrik industri sel baterai di Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu tujuan utama kita adalah untuk membangunkan Indonesia dan sekaligus akan memberikan impact investasi ekonomi Indonesia akan semakin naik. Kalau saya nampak tadi persen investasi berkenaan tentang pabrik industri sel akan naik sehingga mencapai 60%. Jadi ini merupakan salah satu perkara perkembangan ekonomi Indonesia berkaitan dengan investasi yaitu pabrik industri sel
akan menjadi salah satu investasi yang sangat luar biasa dari segi ekonomi daripada Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu saranan juga daripada Bapak Presiden Jokowi yang mana yaitu Bapak Bahlil, yaitu Menteri Investasi, mengatakan disarankan kepada saya daripada Bapak Jokowi untuk melakukan kunjungan ke negara Jerman dan membuat pertemuan kepada Volkswagen untuk tarik untuk membangun pabrik, sebab merupakan salah satu tempat ketiga terbesar di dunia Volkswagen. Jadi ini merupakan satu benda yang sangat hebat, menunjukkan, menandakan Indonesia satu kali lagi akan memiliki pabrik yaitu industri sel baterai di Indonesia berkenaan dengan kenderaan listrik. Jadi ini merupakan salah satu benda yang harus kita sokong dan juga kita dukung, sebab investasi sangat-sangat penting dalam kita melaksanakan untuk menaikkan pelaburan investasi di Indonesia. Bukan setakat pabrik industri sel, banyak lagi lah investasi pelaburan yang ingin melakukan ataupun menuai investasi di Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah merupakan salah satu pendapat dan juga ringkasan daripada saya. So kalau anda kata perkara ini tidak mempunyai satu orang kata daripada saya, penyampaian saya kurang tepat, anda boleh segera ke channel Jorna 12 untuk kita saksikan bagaimana lagi investasi ataupun apa saja berkenaan tentang info dan juga topik yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi guys, itu sahaja daripada Angkal. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. InsyaAllah kita akan doakan supaya ekonomi Indonesia dan juga Malaysia dan di mana-mana negara akan sama-sama naik dan akan sama-sama memberikan satu impact yang berkesan, supaya ekonomi sesuatu negara itu akan jadi sebuah ekonomi yang dapat membantu meningkatkan ekonomi kepada, terutamanya kepada rakyat di negara sesuatu negara. Jadi saya Syabas dan tanya, Malaysia akan sokong Indonesia, Indonesia akan sokong Malaysia, dan di mana-mana pun di jiran tetangga kita, InsyaAllah. Okay guys, itu saja perangkal. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di next video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.